Menemukan data ya. Jadi saya menemukan data bukannya saya mau kemudian menggurui, tapi saya menemukan data. Nah, ketika kemudian kita berbicara nih mengenai Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri, saya rasa ini perlu diluruskan. Kenapa saya katakan demikian perlu diluruskan? Karena Yesus sejenak sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini, dia dengan terang mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Berarti Roh Kudus ini bukan Yesus. Kan dia mengatakan Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Jadi aku harus pergi dulu, baru Roh Kudus itu akan datang. Lalu kemudian dikatakan, Yohanes 14, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firmanku, perintahku. Aku akan minta kepada Tuhan, Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta. Untuk apa dia minta? Kalau dia sendirilah Roh Kudus itu. Kalau dia sendirilah Roh kebenaran itu. Untuk apa? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Lah, Yesus sudah dilihat pada saat itu, berarti bukan Yesus. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup di dalam kamu. Dan kamu pun akan hidup. Kata Yesus, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada dia. Nah, sekarang kalau kita mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri, Yesus mengatakan begini, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus, berarti bukan aku, karena baru akan diutus. Nah, ini mungkin perlu konsentrasi penuh untuk memahami bahwa Roh Kudus itu bukan Yesus. Demikian. Baik, saya meluruskan yang tadi Bapak baca itu sebenarnya menjelaskan pribadi Roh Kudus, bahwa di mana Yesus berjanji bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian, atau aku tidak akan membiarkan engkau, dalam ayat firman Tuhan yang lain berkata sebagai anak yatim piatu yang kehilangan induknya. Itu sudah sangat jelas sekali disebutkan bahwa itu adalah janji Allah, janji Yesus kepada para murid-murid dan para pengikut-pengikutnya pada waktu itu, bahwa dia menjanjikan seorang penolong. Bahkan kalau Bapak baca ayat selanjutnya, dia berkata, pergilah ke Yerusalem, tunggulah di atas kamar loteng Yerusalem, maka aku akan mencurahkan rohku itu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Bahkan malaikat-malaikat ketika waktu Yesus terangkat naik ke surga, kurang lebih sekitar 500 orang yang menyaksikan bahwa dia terangkat naik ke surga, kembali disampaikan kembali, pergilah ke Yerusalem, nantikan seorang penolong itu. Dan ternyata dibuktikan pada waktu mereka ada di atas kamar loteng Yerusalem itu, Kisah Para Rasul menuliskan bahwa mereka sedang berdoa, dan ketika mereka sedang berdoa, di atas kepala mereka ada api yang menyala, dan mereka mulai berbahasa dengan berbagai macam bahasa yang ada pada waktu itu, yang mereka sendiri tidak bisa memahami, tetapi orang yang mendengarkannya memahami. Bahkan mereka berkata, kok mereka bukan orang Aram, mereka bukan orang Arab, mereka adalah orang-orang Ibrani, tapi kenapa mereka bisa berbahasa, menyampaikan kabar berita tentang Yesus itu adalah Mesias kepada kita. Disitulah bukti bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu dinyatakan, dan dia adalah pribadi daripada Allah itu sendiri, itu pribadi daripada Yesus itu sendiri. Dan di dalam iman Kristiani bahwa Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu adalah Allah Roh yang ada di dalam kerajaan surga, yang dimana ketika dia ingin mengembalikan manusia berdosa kepada Allah, dia datang melalui firman kepada Bunda Maria, dan dia yang firman itu menjadi segumpal daging tanpa hubungan daripada suami istri selama 9 bulan. Kemudian Maria harus melahirkan Yesus pada waktu itu. Bukan berarti Allah itu meninggalkan sorga, kemudian dia menjelma menjadi manusia, tidak. Tapi dia ada di sorga, dia juga bisa ada di bumi melalui Yesus. Dan dikatakan bahwa setelah dia kembali lagi, setelah masa 33 tahun itu, dia akan mengutus seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menyertai rasul-rasul pada waktu itu, mereka bisa menyembuhkan orang sakit, yang seperti saya katakan tadi,
menyembuhkan berbagai macam orang yang kerasukan setan. Dan itu terjadi pada waktu itu. Bahkan Rasul Paulus, bahkan sampai perjalanan gereja, bahkan sampai saat ini, kami percaya bahwa Yesus itu Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam kami bisa berdoa bagi orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan. Asalkan ada Yesus di dalam kehidupan kita. Itu iman kami di dalam Kristen. Ya. Jadi kami mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Tritunggal itu sendiri, yaitu pribadi daripada Yesus itu sendiri, yang sekalipun dia sebagai manusia Allah yang sudah mati, sudah naik ke surga, tapi dia tetap ada di antara manusia, yaitu Roh Kudus. Seperti itu Pak penjelasan saya. Iya. Jadi justru penjelasan Bapak ini masuk ke dalam ranah buah-buah nabi palsu yang Yesus katakan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Menyembuhkan, mengobati, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Itu larinya ke situ, nabi-nabi palsu itu. Dan itu memang ajaran Kristen. Sedangkan kalau kita berbicara tentang apa yang terkait dengan Roh Kudus tadi, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti penghibur ini yang adalah Roh Kudus ini sendiri, Roh kebenaran ini sendiri, itu bukan Yesus, beda. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, bukan Yesus. Itu oknum lain. Dan satu hal yang terkadang saya merasa kurang dari Kristen memperhatikan hal-hal ini. Ketika Yesus berbicara, di situ seakan-akan teman-teman Kristen merasa bahwa Yesus sedang berbicara dengan mereka, dengan orang Kristen. Yesus ketika berbicara mu atau kamu atau kalian, itu tidak sedang berbicara kepada Kristen. Dia tidak sedang berbicara dengan Kristen ini, golongan yang muncul nanti setelah Paulus ini datang. Pertama kali pengikutnya disebut Kristen di Antioquia. Dia adalah nabi. Makanya tadi saya katakan, ini Saul, ini Lukas apa dia? Kok bisa sampai cerita sepanjang itu dia mengetahui hal-hal kayak begini dan begono? Sementara Yesus tidak. Yesus mengatakan di dalam narasi Yohanes, segala firman, semua firman telah aku sampaikan, telah aku sampaikan. Artinya selama 3 tahun kurang lebih, semua jatah firman yang Tuhan berikan sebagai jatah Yesus, Yesus sudah sampaikan ke murid-muridnya Bani Israel. Tak ada lagi firman, apalagi ada ketemu di Damsik, ketemu di Filipi, ketemu di Kolose, ketemu dalam penjara. Itu nggak ada lagi itu Pak. Semua firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya yang asli, yang mati teraniaya oleh Saulus. Lalu kemudian Saulus dengan gengnya membawa-bawa nama Yesus, mengajarkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Tuhan, sehingga mereka kemudian mengalami nasib yang nas. Itu jelas itu Pak. Itu fakta. Jadi ketika Yesus berbicara kamu, kalian, mu, itu tidak sedang berbicara dengan pengikut Paulus. Yesus sedang berbicara dengan pengikutnya. Paulus sendiri mengaku dalam Galatia 5 nomor 16, nomor 17. Aku diutus untuk non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus untuk orang-orang tidak bersunat. Sekarang permasalahannya adalah, adakah Yesus murid-muridnya non-Yahudi pada saat itu? Adakah Yesus satu rumah ibadah dengan orang-orang yang tidak bersunat? Pemakan babi, ibadah minggu dan seterusnya, adakah? Tak ada. Berarti Yesus ini berpesan kepada Bani Israel muridnya. Cuman Kristen selalu merasa, oh Yesus sedang berbicara kepada kami. Padahal Yesus tidak pernah berbicara kepada Kristen. Yesus berbicara kepada Yahudi. Kristen muncul nyamar-nyamar seakan-akan Yesus bicara kepada mereka. Sedangkan tadi tidak bisa lagi dipungkiri, Yesus berpesan kepada Yahudi, wahai Bani Israel, muridku, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka, kata Yesus. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Pada waktu itulah aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripada kalian adalah semua pembuat kejahatan. Itu buah-buah nabi palsu Pak. Dan itu hanya dialami oleh Kristen. Yahudi tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak. Hanya Kristen yang menghasilkan buah nabi palsu tersebut. Demikian.